Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrian Arif Rahmat Alam, NIM 1911020028. Baiklah, langsung saja saya akan mereview kembali materi tentang dasar-dasar ilmu politik. Dalam memahami ilmu politik, tentu tidak terlepas dari mengkaji konsep ilmu politik, karena dengan mendalami konsepnya dapat mengetahui berbagai konsep-konsep dasar dalam politik, seperti masyarakat, kekuasaan, dan negara. Dengan memperhatikan konsep tersebut, maka akan tergambarlah sebuah ilmu politik yang sesungguhnya. Konsep-konsep ilmu seperti misalnya masyarakat akan menggambarkan bagaimana suatu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk membentuk suatu sistem dalam membangun interaksi dalam masyarakat yang dapat dicirikan dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat sosial di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan dalam konsep negara akan dijelaskan unsur yang membentuk suatu negara dan bagaimana terjadinya suatu negara. Begitu juga dengan tujuan dan fungsi suatu negara. Begitu juga dengan kekuasaan dianggap sebagai sebuah konsep dasar dalam ilmu politik yang beraneka ragam. Secara umum, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok orang dengan menggunakan sumber-sumber daya kekuasaan tertentu untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga orang atau kelompok itu bertingkah laku sesuai dengan keinginan atau tujuan pihak memiliki kemampuan. Dalam ilmu politik, konsep-konsep tersebut antara lain masyarakat, negara, kekuasaan politik, legitimasi, keadilan, dan masih banyak yang lain. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dalam kehidupan masyarakat dan tergolong dalam ilmu sosial. Partai politik adalah organisasi yang mengordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik, dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Partai politik telah menjadi bagian utama dari kancah perpolitikan hampir di setiap negara karena organisasi partai modern berkembang dan menyebar ke seluruh dunia selama beberapa abad terakhir. Sangat jarang suatu negara tidak memiliki partai politik. Beberapa negara hanya memiliki satu partai politik, sementara negara lain memiliki beberapa partai. Partai penting dalam perpolitikan autokrasi serta demokrasi, meskipun biasanya lebih banyak partai politik berada dalam negara penganut demokrasi daripada autokrasi. Autokrasi sering memiliki satu partai yang mengatur negara, dan beberapa ilmuwan politik menganggap persaingan antara dua partai atau lebih sebagai bagian penting dari demokrasi. Partai dapat berkembang dari perpecahan yang ada dalam masyarakat, seperti perpecahan antara kelas bawah dan
atas, serta mereka merampingkan proses pengambilan keputusan politik dengan mendorong anggotanya untuk bekerja sama. Partai politik biasanya mencakup seorang pemimpin partai yang memiliki tanggung jawab utama atas kegiatan partai. Eksekutif partai dapat memilih pemimpin dan yang melakukan tugas administratif dan organisasi. Anggota partai mungkin secara sukarela membantu partai, menyumbang uang untuk partai, dan memilih calon partai itu. Ada banyak cara berbeda ketika partai politik dapat terstruktur dan berinteraksi dengan pemilih. Sumbangsih yang diberikan warga kepada partai politik seringkali diatur oleh undang-undang dan partai terkadang mengatur dengan cara yang menguntungkan orang-orang yang menyumbangkan waktu dan uang kepada mereka. Banyak partai politik dimotivasi oleh tujuan ideologis. Pemilihan demokratis umumnya menampilkan persaingan antara partai-partai berhaluan liberal, konservatif, dan sosialis. Ideologi umum lainnya dari partai politik yang sangat besar termasuk komunisme, populisme, dan nasionalisme. Partai politik di berbagai negara akan sering mengadopsi warna dan simbol yang sama untuk mengidentifikasi diri mereka dengan ideologi tertentu. Namun banyak partai politik tidak memiliki afiliasi ideologis dan malah mungkin hanya terlibat dalam patronase, klientelisme, kronisme, atau kepentingan pengusaha politik tertentu. Politik Indonesia merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan di Indonesia, sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Kekuasaan legislatif terletak pada MPR yang dibagi menjadi dua kamar, yaitu DPR dan DPD. Cabang yudikatif terdiri dari MA dan MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan inspektif dipegang oleh BPK yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 tahun. Pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD disebut pemilihan umum legislatif atau pileg. Untuk memilih presiden dan wakil presiden disebut pemilihan umum presiden pilpres. Sementara untuk memilih kepala daerah disebut pemilihan umum kepala daerah atau pilkada. Pemilihan umum di Indonesia menganut sistem multipartai.
Ada perbedaan antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis lainnya. Di antaranya adalah adanya MPR yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia. MK yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti adanya DPD, dan sistem multipartai berbatas dengan setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi ambang batas 4% untuk dapat menempatkan anggotanya di DPR. Partai politik di Indonesia disusun berdasarkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum dan berdasarkan status perwakilan di parlemen tingkat nasional dan daerah. Pemilu 1955 diikuti oleh 172 kontestan partai politik. 4 partai terbesar di antaranya adalah yang pertama PNI, yang kedua Nahdlatul Ulama, yang ketiga PKI. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 kontestan, yaitu yang pertama Partai Katolik, yang kedua Partai Serikat Islam Indonesia, yang ketiga Partai Nahdlatul Ulama, yang keempat Partai Muslimin Indonesia, yang kelima Golongan Karya, yang keenam Partai Kristen Indonesia, yang ketujuh Partai Musyawarah Rakyat Banyak, yang ke-8 Partai Nasional, yang ke-9 Partai Nasional Indonesia, yang ke-9 Partai Islam Perti, dan yang ke-10 Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Pada pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh 3 kontestan yang sama, yaitu pertama Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua Golongan Karya, yang ketiga Partai Demokrasi Indonesia. Pada pemilihan umum 1969 menggunakan sistem proporsional dengan daftar Telcel tertutup dan diikuti oleh 48 partai politik, yaitu yang pertama Partai Indonesia Baru, yang kedua Partai Kristen Nasional Indonesia, yang ketiga Partai Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia Supeni, yang keempat Partai Aliansi Demokrat Indonesia, yang kelima Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, yang keenam Partai Umat Indonesia, yang ketujuh Partai Kebangkitan Umat, yang ke-8 Partai Masumi Baru, yang ke-9 Partai Persatuan Pembangunan, yang ke-10 Partai Serikat Islam Indonesia, dan lain-lain. Pada tahun 2004 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 24 partai politik. Yang pertama Partai Nasional Indonesia Marhaisme, yang kedua Partai Buruh Sosial Demokrat, yang ketiga Partai Bulan Bintang, yang keempat Partai Merdeka, dan yang kelima Partai Persatuan Pembangunan, dan lain-lain. Pada tahun 2009
menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Partai politik nasional terdiri dari Hanura, PKPB, PP, PPI, PPI, PPRN, Gerindra, Barnas, PKPI, PKS, PAN, PIB, dan lain-lain. Partai politik lokal Aceh terdiri dari Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Daulat Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Rakyat, Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh, dan Partai Bersatu Aceh. Pada tahun 2014 daftar 12 partai politik yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2014. Terdiri dari yang pertama Nasdem, yang kedua PKB, yang ketiga PKS, yang keempat PDIP, yang kelima Golkar, yang keenam Gerindra, yang ketujuh Demokrat, yang kedelapan PAN, yang kesembilan Partai Persatuan Pembangunan, yang ke-10 Hanura, yang ke-11 PBB, yang ke-12 PKPI, Partai politik lokal Aceh terdiri dari Partai Damai Aceh, yang kedua Partai Nasional Aceh, yang ketiga Partai Aceh. Pada tahun 2019, 16 partai politik telah lolos untuk mengikuti pemilu tahun 2019. Yang pertama PKB, yang kedua Gerindra, yang ketiga PDIP, yang keempat Golkar, yang kelima Nasdem, yang keenam Garuda, yang ketujuh Partai Berkarya, yang ke-8 PKS, yang ke-9 Perindo, yang ke-10 P3, yang ke-11 PSI, yang ke-12 PAN, yang ke-13 Hanura, yang ke-14 Partai Demokrat, dan yang ke-15 Partai Bulan Bintang PBB, dan yang ke-16 PKPI. Partai politik lokal Aceh terdiri dari yang pertama Partai Aceh, yang kedua Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), yang ketiga Partai Daerah Aceh (PDA), yang keempat Partai Nangroe Aceh (PNA). Partai berikut ini terdaftar di Kemenkumham, namun dinyatakan oleh KPU belum memenuhi syarat untuk ikut pemilu. Berikut adalah daftar partai politik di Indonesia yang tergolong bukan peserta pemilu. Partai lolos persyaratan administrasi 2014.
Yang pertama, Partai Demokrasi Pembangunan. Yang kedua, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru. Yang ketiga, Partai Peduli Rakyat Nasional. Yang keempat, Partai Persatuan Nasional. Partai tidak lolos persyaratan administrasi 2014. Yang pertama, Partai Demokrasi Kebangsaan. Yang kedua, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia. Yang ketiga, Partai Kongres. Yang keempat, Partai Serikat Rakyat Independen. Yang kelima, Partai Karya Republik. Yang keenam, Partai Nasional Republik. Yang ketujuh, Partai Damai Sejahtera. Yang ke-8, Partai Republik Nusantara. Yang ke-9, PNI. Yang ke-10, Partai Karya Peduli Bangsa, dan lain-lain. Baik, sekian dari review materi tentang dasar-dasar ilmu politik dari saya. Kalau ada salah kata, tolong maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.